Halo saudara, selamat pagi sahabat PSR. Bertemu kembali kita dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungannya yang memberkati Bapak Ibu saudara, sahabat PSR dimanapun berada saat pagi hari ini saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 5 ayat 5. Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saudara, Adam dan Hawa melawan Tuhan. Melawan Tuhan. King Kong dilawan. Ungkapan yang disampaikan dengan tujuan jangan cari penyakit. Saudara dikasih Tuhan, melawan King Kong saja sudah mencari masalah, apalagi melawan Tuhan. Dan itulah bencana awal dialami manusia pertama, Adam dan Hawa. Di dalam kebebasannya manusia lupa diri saudara, hingga lupa kepada Sang Pencipta. Pelajaran yang sangat mahal dibayar dengan terusir Adam dan Hawa dari Taman Eden saudara. Kesalahan fatal apa yang dibuat Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17-nya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Melanggar perintah Tuhan atau melawan Tuhan. Dari kedua ayat ini, saudara, kita membaca larangan Tuhan. Jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita bertanya, mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah pohon tersebut? Saudara, Tuhan memang tidak ingin menciptakan manusia itu seperti robot, saudara. Tuhan menciptakan manusia itu kehendak bebas. Tuhan ingin ada ketaatan, saudara. Bergerak dan bertindak atas dasar kendali atau perintah. Robot tidak memiliki kehendak sendiri, saudara. Semua serba diatur. Manusia beda. Tuhan ingin manusia yang diberi kehendak bebas bisa membuat pilihan-pilihan, saudara. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang baik dan mana yang jahat, saudara. Mana yang membangun konstruktif, mana yang menghancurkan. Saudara, Tuhan sejak awal sangat terbuka atau transparan kepada manusia. Ini perintahnya, saudara. Semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya dengan bebas, kecuali pohon tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan buah dari pohon itu, pastilah engkau mati. Jelas bukan petunjuk firman-Nya? Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak ingin membatasi kehendak bebas manusia itu. Tetapi Tuhan ingin di dalam kehendak bebas yang diberikannya ada ketaatan yang harus dijaga, saudara. Itu saja masalahnya. Godaan iblis jangan dianggap enteng. Jika saja tidak ada iblis yang menggoda, Hawa tidak akan memakan buah itu, saudara. Adam juga terjerumus masuk dalam godaan itu. Iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis sangat ahli memelintir firman Tuhan. Nampak tidak ada yang salah, saudara.
kelihatannya tidak ada persoalan. Jika manusia tidak taat kepada firman Tuhan, maka tinggal tunggu waktu kapan kita masuk jebakan Batman. Saudara, kita simak dalam Kejadian 3 ayat 4 demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5-nya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, inilah godaan yang sesungguhnya. Membuat manusia itu ingin keluar dari keterbatasannya. Lebih pandai, lebih bisa, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih hebat, saudara. Lebih hebat dari yang lain, bahkan ingin menyamai Tuhan, saudara. Kehancuran sedang mengintai hidup, saudara. Kehancuran sedang mengintai hidup kita. Hidup Adam dan Hawa mengalami kehancuran setelah melanggar firman. Mereka terusir dari Taman Eden. Berbagai penderitaan dan kesulitan kini menghadang dan terbentang di hadapan mereka. Dan yang paling menyedihkan, saudara, sejak saat itu manusia hidupnya terkutuk di hadapan Tuhan. Manusia harus mati. Hidup manusia sejak itu dibatasi sebagai akibat dari dosa, melanggar perintah Tuhan. Pengalaman yang teramat pahit dari Adam dan Hawa menjadi pelajaran yang sangat mahal buat manusia, saudara. Dan terbukti umur Adam yang semula tanpa batas harus berakhir di usia 930 tahun. Ketika kita hidup dalam keserakahan, saudara, ingin lebih dari orang lain, kehancuran sedang menunggu. Ketika kita hidup dalam keserakahan, ingin lebih dari orang lain, kehancuran sedang menunggu. Ketika kita menjadi orang yang sombong, bahkan ingin menyamai kekuasaan Tuhan, kehancuran diambang pintu, saudara. Ketika sudah mulai tumbuh bibit-bibit ketidaktaatan kepada Tuhan, air hidup ini sudah terbaca, saudara. Saudara kasih Tuhan, mari belajar hidup menjadi orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Batasi mimpi kita yang bisa membuat kita menjadi orang yang sombong dan melawan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita batasi mimpi kita yang bisa membuat kita menjadi orang yang sombong dan melawan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, saudara. Salam sehat, salam hebat. Sahabat peser, bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara, esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Amin.